membuat daftar hadir yang bisa digunakan untuk lingkup sekolah dan bisa diisi berulang oleh siswa setiap hari, tentunya akan memudahkan guru ketika merekap atau mengontrol kehadiran siswa ketika belajar daring. Nah, bagaimana membuat daftar hadir seperti itu? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah daftar hadir yang bisa dipakai berulang. Nantinya daftar hadirnya seperti ini, ya ada rekap kehadiran, dan ini semuanya otomatis terisi, ya. Jadi ketika siswa mengisi di Google Form, maka nantinya akan langsung masuk ke sini. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengisikan atau mensort nama-nama dari siswa tersebut. Nah, caranya adalah gampang ya. Caranya yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan database, kemudian membuat form, dan yang ketiga menyeting responnya. Nah, untuk database, silahkan sediakan file Excel yang akan digunakan untuk absennya ya. Ya, contoh ya. Contoh saya akan clear konten di sini. Nah, contoh di sini saya menggunakan satu kelas ya, sebanyak 34 orang, kelas 10 MIPA 1. Ya, ada nomor kelas, nama siswa, dan NISN. Nah, untuk NISN ini bisa berupa NISN atau bisa berupa NIS atau nomor induk sekolah. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah adanya NIS, NISN-nya datanya tidak tersedia, ya silahkan pakai NIS. Tapi kalau NISN tersedia, silahkan pakai NISN-nya. Oke, baik. Yuk kita langsung ke cara membuat formnya ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita ke Google Formulir. Formulir ya. Oke, kita klik, kemudian kita buka Google Formulir. Nah, kemudian kita buat form baru. Nah, isi saja di sini absensi atau presensi SMA Negeri 2 Depok. Kemudian kita di sini juga harus setting formulirnya ya, di bagian ini, bagian setelan ya. Kita harus setting, ini batasi untuk pengguna SMA Negeri 2 tidak perlu. Kalau pakai Gmail ini tidak akan ada settingan ini. Kemudian batasi satu tanggapan juga tidak perlu. Kemudian untuk presentasinya, nah di pesan konfirmasinya bisa diisi ya. Terima kasih telah mengisi presensi. Silakan atau jangan lupa untuk mengisinya esok hari di hari aktif sekolah ya, di hari aktif sekolah atau KBM, karena kan ada hari Minggu ya, hari Minggu itu mereka tidak perlu mengisi, simpan. Nah, nanti ketika siswa sudah mengisi nanti akan ada notifnya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang pertama itu kita juga harus setting atau mengumpulkan alamat email ya. Mengkolek alamat email ini harus diklik ya. Kumpulkan alamat email ya, kemudian kita simpan. Nah, alamat emailnya nanti dikumpulkan oleh kita ya. Kemudian yang selanjutnya tentunya kita harus meminta namanya NISN ya. NISN pada siswa ya. Ini jawaban singkat.
Nah, setelah memilih jawaban singkat, kita harus memvalidasi respon ya. Validasi responnya harus yang namanya ekspresi reguler. Ya. Dan ini nanti harus kita isi dengan NISN yang ada di database. Cara mengisinya nanti di akhir ya. Yang penting kita buat dulu formnya ya. Ini NISN sudah. Ini juga harus diisi. Kemudian setelah itu isikan nama lengkap. Nama lengkap sebenarnya ini tidak perlu lengkap juga nanti akan sampai ke database ya. Tapi di sini nggak apa-apa dituliskan nama lengkap. Ya. Kemudian di sini kelas. Nah untuk kelas silahkan isi drop down ya. Drop down. Kalau misalkan mau dibuat 29 kelas silahkan. Dari mulai 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, sampai dengan 12 IPS 4 silahkan. Di sini saya hanya akan mencontohkan sampai MIPA 3 saja. Ya, ini juga wajib diisi. Kemudian setelah kelas kita akan mengetikkan presensi ya, presensi. Di sini jawabannya adalah hadir. Ya, ini juga wajib diisi. Nah, kita coba preview ya, preview. Nah, sudah seperti ini ya, alamat email, NISN, nama lengkap, dan kelas. Kelasnya, presensinya hadir, nama lengkap, NISN. Oke, sudah cukup jelas. Nah, setelah ini kita harus mengisi yang namanya validasi respon ini ya. Jadi kita harus mengisi NISN siswa yang valid di sini ya. Nah, caranya kita ke database, kita dapat yang ini ya, ke database yang ini. Kemudian kita ketikkan rumus ya. Tik sama dengan ketik yang ini, enter. Ya. Kemudian di kolom yang kedua kita klik juga sama dengan, kemudian kita klik yang ini ya, kolom yang E3 ini ya, E3 ini, kemudian ketik dan ya, dan kemudian tanda seru, kemudian tanda garis lurus ya, kemudian tanda kurung akhir, kemudian dan lagi, dan kemudian klik yang ini ya, yang nomor D4 ya, D4 ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau seperti ini. Nah, jadi ini akan digabungkan dengan yang ini. Jadinya kodenya ini dengan yang ini ada dalam satu kolom ya, lalu dalam satu kotak ya. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal klikkan saja, di copy paste ya ke bawah, tarik terus sampai dengan akhir. Nah, mudah kan? Nah, ini kalau sudah seperti ini kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy, kemudian pastekan di sini. Nah, di sini pastekan di sini. Nah, selesai. Nanti siswa harus mengetikkan NISN-nya sesuai dengan yang ada di database ini ya. Oke, formulirnya sudah siap ya. Formulirnya sudah siap ya. Kita ke langkah yang kedua, yang ketiga yaitu menyeting respon. Ya, yang ketiga kita akan menyeting respon. Oke. Nah, kita akan menyeting responnya di sini. Respon. Kita klik ininya ya. Kemudian kita beri nama presensi SMA Negeri 2 Depok respon. Oke, kita buat. Nah, oke, ada beberapa kolom ya. Di sini ada timestamp, email address, NISN, nama lengkap, kelas, dan presensi. Kemudian kita rename dulu ininya, apa namanya, form ini, tab yang ini kita rename dulu dengan nama respon ya. Nah, respon. Oke, kalau sudah siap seperti ini, kita tes untuk mengisi form yang tadi ya, kita tes dulu. Kita isi sekali ya. Kita tes sekali ya. Kita isi emailnya misalkan aspal07@yahoo.com, NISN-nya kita coba isikan di yang ini ya, yang Adinda. Kemudian nah, bisa diisi nama lengkapnya adalah Adinda.
Adinda, kemudian kelasnya 10 MIPA 1, kemudian presensinya hadir, kirim. Oke, sekarang kita lihat di responnya. Tuh, ada masuk ya. Nah, ini saja tidak cukup ya Bapak dan Ibu untuk nanti merekap menjadi absen otomatis. Ini saja tidak cukup, tetapi kita juga memerlukan ya yang namanya ini ya, tanggal, kode, dan kehadiran ya. Ya, jadi kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini namanya tanggal, ya, tanggal, kode, dan kehadiran. Caranya bagaimana? Caranya kita copy pastekan saja ini ya. Nah, ini kita copy pastekan saja. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Pastekan di sini, paste. Nanti saya sertakan di kolom komentar. Fungsinya apa sih tanggal daftar ini? Fungsinya tanggal daftar ini adalah untuk memisahkan tanggal daftar ini ya dengan waktu ini. Waktu ketika dia mendaftar atau mengisi absen. Jadi terpisah, jadi cuma tanggal daftar saja. Ya, ini kolom ini asalnya dari ini, dari timestamp. Oke, kemudian yang selanjutnya kita juga akan mengisikan kode, ya, kode. Oke, kita juga isikan di setelah tanggal daftar kita juga isikan kode. Nah, kode ini apa? Kode ini adalah gabungan dari NISN dan ini tanggal daftar. Jadi digabung ya. Nah, kode ini adalah gabungan dari NISN dan tanggal daftar. Dan yang terakhir, kita juga akan menambahkan kehadirannya. Kehadirannya ya. Rumus kehadirannya. Oke, ini kehadirannya. Kita klik di sini. Hadir. Nah, ini juga diambil dari sini ya. Yang satu lagi yang menu rekap ini nanti itu adanya di tab yang kedua ya. Tab yang kedua. Jadi sekarang kita buat lagi tab baru. Setelah respon itu ada namanya adalah database siswa. Kita rename di sini ya. Ganti nama database siswa. Nah, database siswa ini ya kita akan ambil dari Excel ini ya. Excel ini kita akan ambil ya, kita akan copy sampai NISN ya. Terus kita akan pastekan di Google Sheet-nya ya, di Google Sheet-nya di sini kita akan pastekan. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang di menu EFGHI itu kita akan membuat tanggalnya. Dari mulai tanggal berapa absen ini akan dimulai. Kalau misalkan sekarang ya, sekarang hari ya, ini tanggalnya agak ngaco sih. Nanti ya, date. Time and date. Otomatis. Nah, ini tanggal sekarang kan tanggal 30 Oktober tahun 2020. Ya, misalkan saya dari tanggal 30 sekarang, saya memulainya dari tanggal 30 ya, bulan 10 tahun 2020. Oke. Oke, untuk tanggal ini supaya tidak terlalu panjang, kita perpendek hanya tanggal dan bulan saja dengan cara ketik atau klik di format, kemudian format angka, kemudian ke format lainnya, kemudian format angka custom. Ya. Sekarang kita hapus yang tahunnya ya, YYY-nya kita hapus dan kita terapkan. Nah, jadi hanya 30/10 saja, hanya tanggal 30 bulan 10. Ya. Kemudian ini kita setelah ini kan hari Jumat ya, kita hari Seninnya. Di sini kita tambahkan yang ini ditambahkan 3. Ya, tambahkan 3. Mengapa tambah 3? Karena di sekolah saya itu hari Sabtu dan Minggu itu tidak sekolah. Jadi otomatis 30 ditambah 3. Jadi tanggal 2 masuknya. Betul tidak tanggal 2? Oke, kita lihat. Senin itu tanggal 2 ya, November tanggal 2. Nah, tanggal 2 kita mulai isi lagi. Nah, tanggal 2 sampai tanggal berapa nanti aktifnya lagi? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6. 5 hari ya. Nah, kalau begitu kita sama dengan kita tanda ini diklik, kemudian tanda plus dan 1.
Oke. 3 dan tanggal 3 ini kita perpanjang saja sampai dengan tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Nah, jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita blok ya. Kita perkecil saja. Kita perkecil, tarik yang ini. Ya, sampai di sini cukup lah. Nah, sampai di sini cukup. Ya, sampai di sini cukup. Kemudian kita senterkan. Kemudian setelah tanggal 6 ke sananya, itu kita kopas saja dari sini. Nah, dari ini. Kita kopas, copy, salin, kemudian paste di sini. Tempel. Tuh kan, udah betul. 6, nanti libur 2 hari tanggal 9. Ya. Oke, kemudian ini juga kita copy saja, kemudian paste. Tempel. Ya. Tuh, sampai dengan 20. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Di sini saya hanya akan mencontohkan sampai tanggal 20 saja ya, sampai tanggal 20. Nanti silahkan diisi lebih lengkapnya lagi diisi. Ini saya blok juga ya, saya blok juga, kemudian saya perkecil. Nah, perkecil sampai dengan di sini. Oke. Nah, biar lebih rapi, ininya kita blok bold. Nah, absen kita sudah hampir jadi, sekarang kita tinggal menambahkan rumus saja. Rumus agar ya data yang ada di respon ini ya bisa nanti dimasukkan ke absensi ini. Caranya adalah kita tinggal kopas saja ya dari rumus yang sudah ada ya. Oke. Ya, yang ini kita kopas. Ya. Ya, kalau kita kopas di sini ya, kita pastekan di sini. Kita enter. Nah, tuh sudah langsung ada hadir ya, sudah langsung ada hadir. Mengapa sudah ada langsung hadir? Karena di sini ya, Adinda ya tanggal 30 tadi sudah mengisi sekali ya. Ini sudah hadir sehingga di sini sudah langsung otomatis ada hadir ya. Tuh, sudah ada hadir. Kalau yang lainnya, kita lihat ke bawah belum mengisi, tidak ada kehadiran. Oke, kita juga tarik ke samping. Ya. Kita juga tarik ke bawah. Oke. Ya, kita jangan lupa kita pakai tab ya. Pakai pagar. Oke, 75 dulu. Ya, terus sini pakai pagar. Pakai kotak ya, selesai. Nah, kemudian untuk mempercantik dari tanda hadir ini kita akan format. Ya, jadi ketika ada hadir ini kita akan membuat format bersyarat sehingga hadirnya ini bisa warnanya berubah ya. Caranya adalah kita blok semuanya ya, blok ini. Blok ya, kemudian kita ke format bersyarat. Kemudian kita tuliskan di sini ketika ada teks berisi hadir, maka nanti formatnya itu akan berubah menjadi seperti ini ya, agak ada backgroundnya ya, berwarna agak biru. Selesai. Nah, seperti ini tuh hadir ya, hadir. Sehingga nanti akan beda yang ada teksnya dengan yang tidak ada teksnya, yang hadir dengan yang tidak hadir gitu ya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita mengetes hasil dari absensi ini apakah memang betul ya bisa diisi oleh seluruh siswa. Sekarang kita akan mengetes oleh Bayu Krisna nih dengan NISN ini ya. Bayu Krisna, sekarang kita akan mengisi atas nama Bayu Krisna ya. Oke, kita ke menu presensi lagi ya, kirim tanggapan lain. Ya. Alamat emailnya misalkan sembarang saja ya, panji@gmail.com.
NISN-nya tadi sudah ada ya, nama lengkapnya Krisna. Ini harusnya lengkap ya, tapi ini untuk contoh saja karena tidak akan berpengaruh juga karena yang dihitung adalah NISN-nya. Kelasnya 10 MIPA 1, presensi hadir. Oke, kita lihat hasilnya. Krisna. Tuh, Bayu Krisna hadir gitu ya. Oke, kita coba yang lain, misalkan si Haikal. Haikal kita isi juga ya. Haikal nomornya berapa tadi? Haikal ini nomornya, nomor NISN-nya kita coba absenkan hari ini. Ya, alamat emailnya spal07 juga @yahoo.com. NISN-nya ini, nama lengkapnya Haikal. Kelasnya 10 MIPA 1, hadir, kirim. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Tuh, langsung hadir ya, muncul. Oke, nah ini untuk tanggal 30. Bagaimana kalau siswa nanti mengisi tanggal 4? Kita coba ya, Andika Pratama misalkan ngisi tanggal 4 ya. Oke, kita coba lagi. Andika Pratama mengisi tanggal 4. Ya, kita copy. Oke, Andika Pratama sekarang akan mengisinya ya. Nah, ini NISN-nya tadi sudah ada. Nama lengkapnya Andika Pratama. Kemudian kelasnya 10 MIPA 1. Hadir. Kirim. Oke, nah kita lihat dulu di respon ya, di respon sini. Nah, Andika Pratama ini mengisi ya, mengisi. Cuman ya, kita akan mensimulasikan dia mengisi tanggal 4. Karena dia mengisinya tanggal sekarang, tanggal 30, otomatis ininya tanggal 30. Kita ubah saja ininya ya. Tanggal ini ya. Dia mengisinya misalkan tanggal 4, bulan 11. Kita ubah. Oke, nah kita lihat nanti di database siswanya apakah memang tanggal 4 tersebut si Andika Pratama mengisi. Tuh, Andika Pratama mengisi ya. Jadi dia otomatis sudah bisa terdaftar di tanggal 4. Jadi itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk rumus-rumus ini ya, rumus-rumus ini saya juga sebenarnya tidak terlalu paham, tapi Bapak dan Ibu bisa pahami dengan betul ya. Jika Bapak dan Ibu pandai rumus matematika ya, tentang rumus-rumus ini ya. Saya juga mendapatkannya dari YouTuber yang lebih handal dari saya untuk masalah Excel ini, dari Pak Mulyono gitu ya. Terima kasih kepada Pak Mulyono atas kode-kodenya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menggunakan saja ya, menggunakan saja tanggal, kode kehadiran dan rekapnya ini. Tinggal digunakan saja sesuai dengan contoh yang saya berikan. Insya Allah tidak akan sulit, pasti muncul hasilnya seperti yang saya praktekkan kali ini. Begitu ya Bapak dan Ibu, dan praktek ini hanya saya praktekkan pada satu kelas saja. Mungkin ketika nanti dipraktekkan ke banyak kelas ya, kemudian ke tanggal yang lebih luas, misalkan dalam jangka waktu 1 semester atau 1 tahun, Bapak dan Ibu disyaratkan harus lebih teliti lagi dengan data yang lebih banyak atau lebih besar lagi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.